Hari ini saya ingin memberikan tutorial ataupun bagaimana cara memahami data momen penting untuk retensi penonton. Dari namanya aja udah penting, berarti penting untuk kita pahami bersama. Dari mulai data intro, momen terbaik, lonjakan, dan juga penurunan. Tapi sebelumnya, saya sarankan teman-teman nonton dulu video ini sampai selesai. Nanti kalau sudah paham, baru teman-teman praktekkan ke channel teman-teman masing-masing. Oke, jadi sekarang saya itu sudah membuka halaman YouTube Studio. Teman-teman masuk dulu ya ke halaman YouTube Studio. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang momen penting untuk retensi penonton, teman-teman harus tahu dulu ya hal dasarnya dalam memahami data momen penting untuk retensi penonton ini. Jadi datanya itu ada dua bagian. Yang pertama, ketika teman-teman membuka halaman YouTube Studio, kemudian teman-teman pilih di bagian menu konten, dan teman-teman bisa pilih salah satu video yang akan teman-teman buka ya data momen penting retensinya. Teman-teman tekan aja bagian thumbnailnya. Kemudian nanti teman-teman pilih di bagian sebelah kiri itu ada analitik. Dan selanjutnya teman-teman pilih pada bagian interaksi ya. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini kita akan menemukan data yang namanya momen penting untuk retensi penonton. Nah, kalau teman-teman membuka dengan cara saya tadi, itu artinya teman-teman membuka satu data aja ya, khusus untuk satu video. Berbeda hal dengan kalau teman-teman itu membuka dari menu analitik ya. Jadi ketika teman-teman buka halaman YouTube Studio, kemudian masuk di bagian menu analitik, itu teman-teman juga menemukan yang namanya data momen penting untuk retensi penonton. Jadi berbeda ya. Kalau teman-teman membukanya di menu analitik, ini berarti untuk keseluruhan video. Datanya itu untuk keseluruhan video. Di sini ada beberapa video saya. Tetapi kalau teman-teman membukanya dari menu konten seperti tadi, itu yang ditampilkan adalah data momen penting untuk retensi untuk satu video aja, ataupun data per video. Jadi di sini tergantung teman-teman ya, mau membukanya dari mana, data per video atau data untuk keseluruhan video. Pada dasarnya sih ilmu yang akan saya bagikan ini sama aja ya. Nah di sini saya menggunakan data yang untuk keseluruhan video aja ya, karena datanya itu lebih lengkap ya. Pertama teman-teman masuk di bagian menu analitik ya, kemudian teman-teman masuk di bagian menu interaksi. Di bagian menu interaksi ini teman-teman tinggal geser aja ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya momen penting untuk retensi ya. Jadi buat teman-teman pemula yang tidak tahu apa sih momen penting untuk retensi penonton itu, di sini sudah dijelaskan sama YouTube ya. Retensi penonton menjelaskan seberapa baik momen-momen dalam video Anda mempertahankan perhatian penonton. Jadi di sini sudah dijelaskan ya apa itu retensi penonton. Jadi sebenarnya tugas seorang YouTuber, mau itu YouTuber baru, mau itu YouTuber puluhan juta subscriber, tugas yang paling berat itu adalah ini teman-teman, mempertahankan perhatian penonton. Ini yang sangat berat ya. Kenapa? Karena susah untuk membuat penonton itu tetap menonton video kita dalam durasi yang cukup lama, itu susah ya. Itu dikembalikan lagi tentang topik video kita, manfaat untuk penonton, dan juga bagaimana cara editing kita. Itulah cara untuk kita mempertahankan perhatian penonton. Tapi pada dasarnya ini memang benar-benar sulit. Saya sendiri juga sulit ya untuk mempertahankan penonton saya itu tetap menonton sampai akhir video ya. Nah, teman-teman sudah paham nih tentang retensi penonton. Kemudian di sini ada tulisan masih menonton di 30 detik pertama. Jadi di sini sebenarnya YouTube itu sudah membocorkan ya kepada kita bahwa 30 detik pertama ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena di 30 detik pertama kita ini memang benar-benar harus membuat video yang bisa menarik penonton ya. Kita buat dulu penonton itu tertarik dengan konten kita di 30 detik pertama. Ya, makanya saya itu kalau di 30 detik pertama seperti video saya ini aja ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri seperti apa cara saya membuatnya. Ya, jadi di 30 detik pertama ini memang penting ya. Ini harus teman-teman pertimbangkan. Karena kalau di 30 detik pertama aja penonton itu udah pada kabur, ya gimana dia mau menonton menit-menit berikutnya gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bisa mempertahankan penonton di 30 detik pertama, kemungkinan besar kita juga akan ditonton untuk menit-menit berikutnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya di atas intro standar dan juga ada di bawah intro standar. Ini maksudnya kalau dipresentasikan ya, ini konten saya, ini ada beberapa konten saya. Kalau di atas 50% dia masuk kategori standar ya. Kemudian kalau yang di bawah 50%, di bawah 50% itu masuk di bagian intro standar ya, di bawah intro standar. Jadi kalau kita lihat di video saya ini, saya tekan, ini videonya bisa ditekan ya teman-teman. Ditekan aja videonya. Kemudian akan muncul di sebelah kanan
Nah, ini seperti nomor 2 nih ya video saya. Ini artinya ada 63% dari penonton saya yang masih bertahan di 30 detik pertama. Artinya saya sudah berhasil dong, sekitar 60%-an saya mempertahankan penonton di 30 detik pertama. Itu bisa jadi karena metode saya dalam membuat video di awal-awal itu memang saya to the point aja atau membuat kalimat-kalimat yang menarik. Itulah yang cara saya untuk mempertahankan penonton di 30 detik pertama. Nah, kemudian di sini itu ada yang namanya 4 bagian di sini ya. Ada intro, ada momen terbaik, ada lonjakan, ada penurunan. Nanti ini akan kita bahas semua. Pertama teman-teman, kita masuk di bagian intro ya. Ini ada intro. Jadi kalau teman-teman tidak tahu apa sih intro itu ya, kita tekan aja di bagian ini. YouTube sudah menjelaskan, penonton masih menonton di sekitar 30 detik. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, di 30 detik pertama. Dan inilah video-video saya yang berhasil mempertahankan penonton di bagian 30 detik pertama ya. Jadi di sini intro yang dimaksud YouTube di sini adalah 30 detik pertama ya, bukan intro yang kita buat itu ya, bukan seperti itu. Tapi intro yang dianggap YouTube ini adalah durasi 30 detik pertama ya. Kemudian di sini ada kotak putih, teman-teman bisa perhatikan di sini ada kotak putih. Ini bukan saya yang buat ya, tetapi ini dari YouTube-nya. Kalau kita perhatikan di sini juga ada di blok berwarna. Artinya di bagian ini penonton masih menyimak video saya ya, di bagian 30 detik pertama. Ini ada kotak putihnya. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut di bagian momen terbaik. Apalagi sih momen terbaik ini gitu ya. Kita tekan di bagian ini. YouTube itu sudah menjelaskan juga momen terbaik itu adalah penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Bagus kata YouTube. Nah, ini yang paling bagus. Berarti di video ini saya itu berhasil mendapatkan momen terbaik ya. Kita tekan aja nih momen terbaik. Kemudian di sini ada videonya muncul, beberapa video. Jadi berbeda ya datanya. Kalau kita tekan intro, itu videonya lain ya. Berarti video-video ini yang berhasil mendapatkan intro 30 detik pertama. Sementara kalau kita tekan di bagian momen terbaik, ini videonya yang muncul beda lagi ya, beda lagi. Ini adalah video-video saya yang berhasil mendapatkan momen terbaik ya. Kemudian di sini ada 1 dari 2, ini bisa ditambah. Teman-teman bisa tekan juga di bagian ini. Sekarang kita contohkan satu video saya ini aja ya. Ini judulnya kesalahan YouTuber pemula. Kemarin ada saya bahas tentang kesalahan YouTuber pemula. Dia mendapatkan momen terbaik video ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada kotak berwarna putih. Artinya penonton memang benar-benar menyimak konten saya dari awal sampai habis. Ini luar biasa. Makanya dia mendapatkan momen terbaik. Video ini termasuk dalam kategori momen terbaik. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Ini di blok berwarna, ini bukan saya yang membuat tapi ini dari YouTube-nya langsung ya. Ini saya mendapatkan momen terbaik dari awal video sampai akhir video ya. Dan di sini ada kotaknya juga. Kalau kita tekan di bagian I, ini juga ada keterangan penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Bagus katanya. Ya, jadi kita bisa putar klip. Putar klipnya artinya memutar videonya gitu. Tapi dari sini sih udah ketahuan ya bahwa penonton saya benar-benar penyimak. Dari garis ini ya, garis warna ini juga kita bisa lihat ini garisnya di atas retensi standar ya, di atas retensi standar. Lalu kalau teman-teman ada yang bertanya retensi standarnya mana bang? Retensi standarnya itu adalah yang warna abu-abu. Nah, warna abu-abu di setiap video kita itu kalau datanya seperti ini itu adalah retensi standar. Sementara video saya ini di atas retensi standar ya. Ini garisnya di atas warna abu-abu. Artinya dia mendapatkan momen terbaik di bagian ini, di bagian awal sampai di bagian akhir. Kalau kita tekan lagi, kita contohkan di video saya yang lain, video nomor 2 ini aja ya, saya tekan. Nah, datanya tuh beda lagi teman-teman. Nah, saya mendapatkan momen terbaik, ini kan masih di bagian menu momen terbaik ya. Saya mendapatkan data momen terbaik itu di bagian akhir. Jadi di sini sudah bisa dibaca. Video saya dari awal sampai menjelang akhir itu banyak penonton yang skip video saya. Nah, ketika mereka di bagian akhir, ada suatu momen yang membuat penonton itu betah menonton video saya. Makanya dapat momen terbaiknya ini di bagian akhir. Ini ada kotak putih di bagian akhir. Nih. Ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Artinya kita bisa cek kenapa kok penonton itu di bagian akhir justru betah nonton video kita. Berarti ada sesuatu yang kita berikan di dalam video itu. Kita bisa putar aja nih, putar aja videonya. Nanti bakal ketahuan di garis kotak warna putih ini adegan apa yang kita berikan gitu ya, atau dari cara edit kita gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang beda yang membuat penonton itu betah menonton kita di bagian akhir ini. Kalau saya tekan lagi di bagian video lain yang nomor 3, ini beda lagi teman-teman ya. Hampir setengah awal
orang mengabaikan video saya, tapi setengah menjelang akhir itu retensinya di atas standar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dan kotaknya seperti ini. Kemudian kalau kita tekan di bagian nomor 4, ini beda lagi. Ya, video saya yang nomor 4 tetap dapat momen terbaik, tetapi dia hanya di bagian ini saja gitu. Ya, jadi setiap video itu kita bisa tahu bagaimana perilaku penonton terhadap video yang kita buat gitu. Berarti ini dari awal penonton itu mengabaikan video saya, banyak yang skip gitu ya. Tapi pada momen tertentu di menit 12 ya, di menit 12-an ini orang menyimak gitu. Jadi kita bisa play videonya, kita lihat di sini di bagian kotak putihnya ini apa yang terjadi dalam video kita. Kenapa orang itu bertahan? Berarti ada sesuatu. Nah, itu bisa kita pertahankan dan bisa kita buat trik untuk video-video berikutnya. Itu fungsi dari momen terbaik. Kita bisa tahu apa momen terbaik dalam video kita yang membuat penonton itu betah menonton video kita ya. Jadi kalau sempat dapat video yang seperti punya saya ini tadi, momen terbaiknya tuh memang bener-bener dari awal disimak penonton sampai menjelang akhir ya. Datanya saya buka nih. Nih data videonya nih, kesalahan YouTuber pemula ya. Kalau kita lihat di sini di bagian ringkasannya ya. Di bagian ringkasannya ini dari YouTube-nya ya. Penayangan 2,7 kali ya, 2 kali lebih tinggi dari biasanya. Kenapa? Ya karena itu tadi jawabannya. Video saya memang benar-benar disimak. Video yang ini ya, durasinya tuh 7 menitan. Makin banyak penonton reguler yang memilih untuk menontonnya dan mereka menonton lebih lama. Jadi sesuai data YouTube yang di sini dengan data retensi tadi, data retensi yang di sini ya, menonton lebih lama itu sesuai gitu ya. Menonton lebih lama sehingga membantu meningkatkan jangkauan video tersebut di rekomendasi YouTube. Jadi kalau video kita mau direkomendasikan, kita memang benar-benar membuat penonton itu betah nonton video kita. Di sini teman-teman penayangannya sudah sekitar 30 ribuan dan gara-gara video ini saya mendapatkan subscriber baru itu sekitar 760 orang. Mungkin salah satunya teman-teman yang sudah subscribe saya gara-gara nonton video ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe video channel ini ya. Nah, ini datanya real ya. Teman-teman bisa lihat sendiri datanya real. Jadi itu tentang momen terbaik ya. Jadi memang sangat penting momen terbaik ini untuk kita pertahankan. Kita bisa tahu bagaimana cara ngedit kita mungkin, atau ada video-video yang membuat penonton itu betah, itu harus kita pertahankan teman-teman. Sekarang teman-teman sudah paham kan tentang intro dan juga momen terbaik. Sekarang kita lanjut ke bagian menu berikutnya. Ini bagian menu lonjakan ya. Apalagi nih lonjakan? Ya, teman-teman nggak perlu bingung, di sini saya tunjukkan. Lonjakan di sini YouTube mengatakan, lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang, atau membagikan beberapa momen video Anda. Jadi, kalau orang menonton berulang-ulang di dalam sebuah video di bagian-bagian tertentu, misalkan nonton berulang-ulang di bagian tengah, itu bakal terbaca di bagian data ini, data retensi ini. Kita bisa tahu, kita tekan aja bagian lonjakan. Nah, saya tekan bagian lonjakan, video yang muncul tuh beda lagi. Berarti video-video yang saya tadi itu tidak ada lonjakan. Justru video-video ini yang ada lonjakan. Jadi setiap intro, momen terbaik, lonjakan itu berbeda-beda ya videonya. Demi apa? Ya ini demi kita mengetahui data yang sebenarnya gitu ya. Lonjakan. Coba saya tekan di bagian ini. Saya pilih salah satu videonya nih, cara mengunggulkan channel YouTube. Ini terjadi 2 kali lonjakan. Nah, lonjakan yang pertama mana? Lonjakan pertama itu yang ini. Ini terjadi lonjakan, kemudian yang kedua juga terjadi lonjakan. Di sini juga sebenarnya bisa dilihat ya. Ada kotak putihnya di bagian ini, ada 2 kali lonjakan. Kemudian kalau saya tekan lagi di bagian video ini, misalkan video yang keempat ya, terjadi 1 lonjakan di bagian ini. Nah, kita bisa tahu nih kenapa kok orang menonton berulang-ulang konten kita di bagian-bagian tertentu. Itu bisa jadi konten kita itu kurang dipahami, atau konten kita itu ada sesuatu yang disuka aja gitu. Jadi orang tuh bisa nonton berulang-ulang ya. Mungkin teman-teman merasakan sendiri ya, nonton konten zona tutorial. Kalau teman-teman di bagian tengah sampai akhir teman-teman kurang paham, pasti teman-teman mengulangnya dari tengah, nggak mungkin mengulangnya dari awal. Pasti nanti teman-teman mengulangnya dari tengah ke akhir. Nah, itu akan terjadi lonjakan di data video saya. Itu maksudnya dari lonjakan. Jadi orang itu menonton berulang video kita di bagian-bagian tertentu. Itu bagian lonjakan. Nah, kemudian yang terakhir di bagian penurunan. Saya tekan di bagian penurunan, ini ada 2 video saya yang terjadi penurunan ya. Justru penurunan ini adalah video yang performanya tuh kurang bagus. Kenapa? Karena terjadi penurunan gitu. Ya, kita lihat di sini. Kalau video saya yang ini, yang tips cara agar channel kita mudah di pencarian YouTube, muncul di pencarian YouTube, itu datanya seperti ini. Ya.
Kenapa di sini terjadi penurunan, teman-teman ya? Di bagian ini, di bagian tengahnya terjadi penurunan. Jadi setelah saya play videonya, ya, itu jawabannya kan ada di sini, ada di kotak putih tadi ya kan, kotak putih sini. Itu di dalam konten tutorial ini, ya, saya ngajarin teman-teman trik cara menemukan menu filter ini di bagian aplikasi YouTube. Jadi banyak penonton itu langsung praktek, jadi otomatis mereka meninggalkan sejenak video saya untuk mempraktekannya, karena di sini videonya itu ngajarin prakteknya gimana menemukan filternya gitu ya, menu filternya. Makanya banyak pemula tuh yang langsung praktek video saya dan meninggalkan video saya, itulah terjadi penurunan. Tapi setelah itu dia kembali lagi, setelah itu penonton kita itu kembali lagi gitu. Jadi penonton kita itu sempat kabur karena sesuatu mungkin dari konten kita yang mengarahkan dia keluar dari konten kita, kemudian dia balik lagi gitu. Nah, inilah yang dikatakan penurunan. Jadi penurunan itu terjadi seperti ini ya, ada beda-beda ya, setiap video itu beda-beda di mana terjadi penurunan. Intinya penurunan itu adalah orang meninggalkan video kita gitu ya. Coba kita lihat penjelasan penurunan di sini, sudah dijelaskan sama YouTube. Penurunan berarti ya, penonton mengabaikan atau melewati bagian tertentu video Anda. Nah, ini kalau banyak terjadi penurunan di video kita, berarti banyak dong video kita tuh ataupun konten kita itu diabaikan sama penonton ataupun dilewati, bahkan di close ya, bisa jadi di close ataupun ditutup video kita. Jadi kalau kita terlalu banyak video kita yang terjadi penurunan, berarti ya itu performa video kita itu udah bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca bahwa orang banyak mengabaikan gitu. Sebagai contoh yang punya saya ini tadi, saya itu ngajarin gimana menemukan menu filter, penonton saya itu langsung kabur, langsung praktek dia, jadi kan otomatis meninggalkan video saya sejenak gitu ya, kemudian mereka kembali lagi, terjadi penurunan. Kemudian yang video nomor 2 nih saya buka lagi ya, serba otomatis. Nah, ini terjadi penurunan juga nih di bagian ini ya. Jadi kesimpulannya, untuk memahami data momen penting untuk retensi penonton ini ada 4 bagian. Ada intro, ini maksudnya adalah video-video kita yang berhasil menarik penonton di awal-awal 30 detik pertama. Sementara kalau momen terbaik, ini adalah momen terbaik di dalam video kita ya. Video yang membuat penonton itu betah nonton video kita. Kita bisa ambil pelajaran dari sini, kenapa orang betah nonton video kita pada bagian-bagian tertentu. Biar kita tahu mungkin cara edit kita di situ maksimal atau hal-hal lain yang bisa membuat penonton itu betah. Dan itu harus kita terapkan di konten-konten berikutnya. Karena ini momen terbaik, ini adalah yang dicari semua YouTuber. Gimana caranya penonton itu betah nonton video kita. Itu kalau momen terbaik. Sementara kalau lonjakan, ini terjadi berulang di dalam video kita di bagian-bagian tertentu. Ini disebabkan karena mungkin ada bagian video kita yang kurang jelas, makanya mereka mengulang-ulang video kita. Ataupun ada sesuatu yang spesial di video kita, makanya orang mengulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan lonjakan. Datanya bisa dilihat di bagian ini. Ya, sama, datanya sama semua. Sementara untuk penurunan, ini adalah orang yang mengabaikan konten kita di bagian-bagian tertentu ya. Jadi misalkan penurunannya itu dari setengah sampai akhir video, ya berarti udah jelas jawabannya. Video kita itu dari setengah sampai akhir video banyak diabaikan sama penonton, bahkan mungkin mereka keluar dari video kita. Dari data ini memang benar-benar sangat-sangat lengkap teman-teman ya. Jadi menurut saya data momen penting untuk retensi ini adalah nyawa dari video kita. Kita bisa tahu gimana performa video kita. Apakah video kita disimak penonton, apakah video kita di skip sama penonton, apakah video kita diabaikan ataupun ditinggalkan sama penonton. Semuanya jawabannya ada di sini. Ya, namanya aja di sini sudah jelas. Momen penting untuk retensi penonton. Ada kata-kata penting, ya berarti ini penting. Kemudian ada data penonton, berarti ini khusus untuk penonton. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya bagikan ya, ilmu hari ini tentang momen penting untuk retensi penonton. Semoga aja teman-teman bisa paham ya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan ilmu lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.